Bab 1956 Jika Anda tidak makan, gratis. Gunung Lingqiao, Universitas Lingqiao, Ye Bufan memimpin semua orang membuat kompor di belakang gunung dan menyiapkan makan siang. Bagaimanapun, Akademi Lingqiao sekarang telah direorganisasi meskipun jumlah personelnya lebih sedikit, namun logisnya, itu harus dirayakan. Hanya saja tempat ini pernah menjadi reruntuhan, bahkan tidak ada dapur, dan Li Daoran, seorang lelaki tua yang ceroboh, mencari nafkah dengan minum. Li Qingzu sangat berbakat dalam seni bela diri, dan dia mencapai ranah pemurnian kehampaan sejak dini. Namun, keterampilan memasaknya berantakan, dan dia hidup dengan roti kukus tepung putih setiap hari. Ye Bufan awalnya ingin membangun dapur, tapi tidak ada restoran di sini pada akhirnya, dia hanya piknik di lereng bukit. Dia dan gadis-gadis Lu Sueman dan Hu Yaoyao sedang sibuk di sini. Li Qingzu duduk jauh di bawah pohon besar, memegang dagunya dengan tangan dan memandangi awan putih di langit. Li Daoran berjalan membawa sebotol anggur dan duduk di samping cucunya. Nak, kenapa kamu tidak pergi dan membantu dekan? Aku tidak mengenali pencuri kecil itu sebagai dekan. Li Qingzu mengerutkan kening dan cemberut, kakek, kamu ingin menjadi baik, mengapa kamu ingin melakukan ini? Bukankah lebih baik memberikannya kepada orang ini? Daoran menyesap botolnya dan menatap Ye Bufan dengan gembira, di sana. Kakek, aku setengah orang yang tidak berguna sekarang. Akademi Lingqiao ada di tanganku dan tidak mungkin untuk meneruskannya. Tentu saja, aku harus mencari orang yang cocok untuk menyerahkannya. Orang kecil ini memiliki karakter yang baik dan baik bakat dalam seni bela diri. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini, tidak ada yang akan melakukannya jika Anda meminta saya menjadi dekan. Li Qingzu berkata dengan marah, jika Anda tidak melakukannya, jangan lakukan itu. Apa masalahnya? Benarkah? Anda sudah berusia 23 tahun. Jika Anda melewatkan kali ini lagi, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkompetisi di kompetisi kualifikasi pemula. Bukan karena tenaga yang dibawa oleh si kecil ini, kami bahkan tidak akan dapat mengumpulkan 5 orang, dan kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Anda masih harus berterima kasih padanya. Karakter yang baik, jadi dia pasti layak menjadi dekan. Li Qingzu masih marah, bah. Karakter macam apa yang dia miliki? Dia hanya seorang pencuri kecil. Kamu gadis, kamu sangat picik. Sudah kubilang hari itu hanya kesalahpahaman. Kamu lihat istri orang lain sangat cantik, bagaimana kamu bisa mengintip saat kamu mandi? Begitu. Li Daoran mengatakan ini, Li Qingzu tiba-tiba berubah. Wajahnya berkata, kakek, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak secantik wanita-wanita itu? Seorang wanita, apalagi wanita yang sangat sombong, tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya tidak secantik orang lain. Li Daoran menyesap anggurnya lagi, lalu dia tertawa dengan mulut penuh alkohol, kamu tidak yakin, kan? Jika kamu tidak yakin, pergi dan tangkap si kecil itu. Pencuri kecil yang tidak tahu malu itu. Selain tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, apalagi yang bagus. Li Qingzu baru setengah jalan berbicara ketika tiba-tiba aroma makanan yang kuat tercium. Ye Bufan sibuk di sini, seperti kata pepatah, menggoreng, dan menggoreng, memamerkan seluruh keahlian memasaknya. Irisan daging babi rebus, ayam pedas, dan berbagai hidangan duniawi semuanya disajikan di atas meja, dan aroma yang kaya memenuhi seluruh lereng bukit untuk beberapa saat. Kamu juga mengatakan bahwa melihat keterampilan memasaknya, aku berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di benua Kunlun yang bisa menandinginya. Kamu gadis, keras kepala saja di sini. Pak Tua, aku akan makan makanan enak. Setelah Li Daoran selesai berbicara, dia segera mengambil botol anggur itu. Pergi saja, apa masalahnya? Bukankah kamu hanya bisa memasak beberapa hidangan? Hanya saja orang-orang tidak mau memakannya. Li Qingzu berkata dengan marah, lalu mengeluarkan roti kukus tepung putih dan menggerogotinya. Tapi entah kenapa, bakpao kukus yang biasanya enak hari ini terasa seperti sampah, benar-benar tidak enak. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, hidung dan mulutnya sudah dipenuhi dengan aroma makanan yang kaya. Li Qingzu jarang makan sayur pada hari kerja,
jadi dia tidak bisa membandingkan kelezatan hidangan ini, dan dia terus menelan ludahnya. Kalau kamu tidak makan gratis, kenapa repot-repot? Gumamnya, lalu menyimpan rotinya dan berlari menghampiri sosok I. Ketika dia datang ke meja makan, semua orang menundukkan kepala, melambaikan sumpit dan makan makanan lezat. Hanya lidah yang akan mengangkat botol anggur dan menyesapnya sambil makan, menikmati anggur dan daging. Pantas saja orang-orang ini bersikap seperti ini. Di mana mereka bisa mencicipi makanan lezat seperti itu di benua Kunlun. Bahkan Lu Sueman, Nalan Yujia dan lainnya biasanya menyantap makanan cepat saji yang dimasak oleh Ye Bufan, yang tidak selezat hidangan yang baru disiapkan. Saudari Qingzu, cepat duduk. Melihat Li Qingzu datang, Lu Sueman meletakkan sumpitnya dan mempersilakannya duduk. Ye Bufan meletakkan kaki babi rebus terakhir di atas meja makan, memandang gadis keras kepala itu dan tersenyum sedikit, panggil dekan. Jika kamu tidak memanggil dekan, kamu tidak diperbolehkan makan. Petik 2. Li Qingzu tidak terlalu peduli dan mengambil makanan yang saya mulai makan dengan sumpit. Dia menggigit ayam pedas itu, dan mata besarnya yang indah langsung melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Daging ayam putihnya yang empuk dan rasa cabai merahnya bercampur, benar-benar pedas dan nikmat. Rasa seperti ini sangat menggoda bahkan bagi orang-orang di muka bumi yang sudah terbiasa menyantap makanan enak, apalagi lidahnya yang belum pernah mencicipi makanan pedas. Dalam sekejap, dia benar-benar terpesona oleh makanan lezat di depannya. Sumpit di tangannya terus terulur, mengirimkan hidangan lezat satu demi satu ke dalam mulut ceriinya. Namun karena dia melaju terlalu cepat, tanpa sengaja dia memasukkan sepotong cabai ke dalam mulutnya karena tergesa-gesa. Li Qingzu belum pernah mencicipi rasa seperti ini sejak dia masih kecil. Dia tidak tahan untuk sementara waktu, dan wajahnya memerah karena rasa pedas. Kamu tidak bisa memakannya. Kamu tidak bisa memakannya. Minumlah ini secepatnya. Ye Bufan menunjukkan seringai di wajahnya dan dengan santai melewati ergo Tou di depannya. Li Qingzu belum pernah minum alkohol, tetapi melihat betapa nikmatnya kakeknya menikmati minum, dia merasa bahwa minuman ini seharusnya baik. Selain itu, karena terburu-buru, saya tidak bisa berpikir terlalu banyak, jadi saya mengambil gelas wine dan meminumnya dalam sekali teguk. Tapi kemudian ekspresinya berubah seketika, wajahnya yang cantik memerah seolah-olah dia akan berdarah, dan aroma ergo Tou dan cabai yang bercampur jelas bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa. Li Qingzu merasa seperti terbakar dari mulut hingga perutnya. Rasa pedasnya sungguh tak tertahankan. Pencuri kecil yang tak tahu malu, kamu benar-benar menyakitiku, batuk-batuk-batuk. Melihat semua ini, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa, membalas dendam karena diburu sepanjang malam. Li Qingzu awalnya ingin marah, tetapi rasanya sangat pedas sehingga dia tidak tahan dan terus batuk. Untungnya, Lu Sueman menyerahkan segelas bir saat ini, dan setelah meminumnya, dia merasa sangat lega. Pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Li Qingzu yang marah mengulurkan tangan untuk menyentuh pedangnya. Itu hanya lelucon, tidak perlu menganggapnya serius. Ye Bufan dengan cepat menunjuk ke meja makan, jika kamu terlambat, makanannya akan habis. Li Qingzu mendengus dingin, mengirim pedangnya kembali, mengambil kaki babi yang direbus dan memakannya. Semua orang merasa puas dengan makanannya, dan semua orang merasa perut mereka terlalu kecil untuk menampung terlalu banyak makanan. Lidah orang tidak makan banyak, tapi minum lebih banyak. Pada akhirnya, dia dengan bersemangat mengangkat botol anggur. Di tangannya, ayo, anak-anak, bersorak untuk Akademi Ling Qiao kita besok. Semuanya dalam satu tegukan. Meskipun semua orang telah bergabung dengan Ling Qiao Colege belum lama ini, karena Ye Bufan, sang dekan, rasa memiliki mereka di sini jauh lebih tinggi daripada Blue Wind Colege. Setelah segelas anggur, Hu Yaoyao berkata, saudaraku, perguruan tinggi saat ini benar-benar bobrok. Kita harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Tidak nyaman untuk ditinggali dan tidak terlihat bagus. Hendak mengatakan apa, tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke kaki gunung. Bab 1957, nama yang dipilih dengan buruk.
Semua orang melihat bersama-sama dan melihat sekelompok orang berjalan dari bawah gunung. Pemimpinnya adalah Li Fu, kepala pelayan keluarga Li. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an. Dia memiliki kepala kecil, mata kecil seperti kacang hijau, janggut, dan sosok kurus. Dia mengenakan jubah gemuk, dan dia sangat mirip dengan Perdana Menteri Penyu dalam mitos dan legenda. Meskipun pria ini terlihat sangat lusuh, wajahnya penuh arogansi. Dia adalah Gui Musen, tetua ketiga dari keluarga Li, pria kuat di tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan. Li Fu juga tampak bangga. Kali ini dia tidak hanya membawa ketiga tetua bersamanya, tetapi ada juga alam pemurnian kekosongan tahap awal di belakangnya, ditambah 10 orang kuat di tahap transformasi dewa. Menurutnya, susunan pemain yang kuat untuk menangkap seorang pemuda berusia 20-an sudah terlalu memenuhi syarat. Sesampainya di depan semua orang, dia melihat sekeliling dengan arogan, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Bufan, memastikan target yang dia cari kali ini. Ini sangat sederhana, hanya ada 2 pemuda di depannya, dan Jiang Fangzu tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah, hanya di alam inti emas, jadi dia tidak menyukai mereka sama sekali. Apakah kamu Ye Bufan? Ye Bufan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu ada hubungannya denganku? Dengar, aku Li Fu, kepala pelayan keluarga Li di kota Tianfeng. Kepala kami ingin bertanya kamu sesuatu, ikutlah dengan kami. Meskipun Li Fu hanya seorang pembantu rumah tangga, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertama-tama, dia adalah orang kepercayaan dekat kepala keluarga, Li Heiyuan, dan memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Li. Kedua, menurutnya, pria di depannya hanyalah seorang pemuda berusia 20-an, yang tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tidak kepada keluarga Li yang berkuasa. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah keluarga Li, Ye Bufan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pasti datang kepadanya karena urusan Li Tong. Melihat dia tidak menjawab, Li Fu berkata dengan tidak puas, "Nak, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera ikut dengan kami? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah anjing Li keluarga. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memamerkan kekuatan Anda di sini?" Petik 2. Ye Bufan berkata dengan dingin, "Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa saya tidak bebas. Jika Anda ingin saya datang, Anda dapat memintanya untuk berlutut dan memohon aku. Anak muda Huang Kou, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Siapa yang memberimu keberanian? Beranikah kamu berbicara dengan keluarga Li saya seperti ini?" Tetua ketiga yang berdiri kali ini adalah Gui Musen, dengan sepasang anak kecil mata seperti kacang hijau bersinar terang. "Wah, menurutku alangkah baiknya jika kamu bergabung dengan Akademi Lingqiao. Apakah menurutmu tempat ini dapat melindungimu? Kamu tahu kami adalah keluarga Li. Jika aku ingin membawamu pergi, siapa yang berani menghentikanmu?" Pokoknya, dia menoleh untuk melihat lidah orang di sebelahnya, dan berteriak dengan arogan, "Pak Tua Li, apakah kamu berani menghentikanku?" "Aku tidak berani, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Melompat ke atas batu di sebelahnya dengan sebotol anggur di tangannya. Dia berbaring dengan pandangan santai, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Kakek." Li Qingzu tampak cemas, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lidah orang melambaikan tangannya, "Aku sudah tua, biarkan si kecil menanganinya sendiri." Dia tahu betul kekuatan Ye Bufan, bahkan orang kuat seperti si Wan Ce di tahap tengah fusi dapat dibunuh, belum lagi alam pemurnian Void tahap akhir. Selain itu, ada Tyrannosaurus betina Nalan juga di sebelahnya. Dia adalah makhluk fusi tingkat menengah yang nyata. Dia dapat membunuh orang-orang di depannya hanya dengan menjentikkan jarinya untuk mengambil tindakan. Gui Musen tidak mengetahui hal ini. Menurutnya, Li Daoran adalah pengecut dan berteriak dengan bangga, "Apakah kamu melihat itu? Tidak ada yang bisa melindungimu sama sekali. Berlututlah dengan patuh dan biarkan aku mengikatmu." Ye Bufan mencibir di bibirnya, menatap pria yang tampak seperti Perdana Menteri Turtle dan bertanya, "Siapa kamu? Apa kamu tidak tahu? Saya Gui Musen, tetua ketiga dari keluarga Li." "Ternyata laki-laki. Kamu kura-kura tua, tapi namamu tidak bagus. Karena kamu bajingan,
kamu harus lebih dekat ke air. Biarkan aku mengganti namamu secara gratis. Daripada memanggilmu Gui Musen, kamu bisa menyebutnya Guis Hui Miao. Mungkin kamu masih bisa hidup. Itu harus bertahan lebih lama. Setelah dia mengatakan ini, beberapa gadis yang hadir segera mulai terkikik, dan Nalan Yujia, yang memiliki nada tawa yang sangat rendah, bahkan tertawa begitu keras sehingga cabang-cabangnya gemetar. Xiao Fan, namamu sangat bagus. Karena dia bajingan, dia harus menambahkan lebih banyak air. Saudaraku, kamu benar sekali. Orang ini hanyalah kura-kura tua. Aku mendengar beberapa diejekan wanita, ekspresi Gui Musen langsung berubah dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Disebut kura-kura merupakan hal yang sangat tabu baginya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kini ia diejek secara sembarangan oleh beberapa anak muda di hadapannya. Bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian. Aku akan membunuhmu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia bergegas. Meskipun orang ini terlihat kotor, dia sangat cepat. Dalam kemarahan, Gui Musen menggunakan seluruh kekuatannya, dan tekanan dari orang kuat di alam pemurnian Void memenuhi seluruh tempat. Menurutnya, pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20-an, tingkat kultivasinya hanya pada tahap Nas Chen Sol, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali di depannya. Awalnya, dia waspada terhadap orang lain yang datang untuk menyelamatkan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Lu Sueman dan yang lainnya hanya menonton dari samping, tanpa niat untuk menghentikan mereka. Gui Musen hanya bisa mencibir di sudut mulutnya. Di bawah kekuatannya yang kuat, orang-orang ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Tapi sebelum senyumannya mekar sepenuhnya, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di depan matanya, lalu dia menamparnya ke tanah. Ye Bufan pertama-tama menamparkan pria yang merasa benar sendiri ini, lalu menghujani tinju dan tendangan. Gui Musen benar-benar tercengang, dia tidak bisa memahaminya. Dia adalah orang kuat di tahap akhir dari alam pemurnian Void. Dia mati-matian menggunakan energi pelindung tubuhnya untuk memblokir serangan lawan, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa energi pelindung tubuh sama rentannya dengan selembar kertas di depan tangan dan kaki lawan, dan tidak bisa menahan sama sekali. Kemudian dia ingin melawan lagi, tapi sayangnya Ye Bufan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dalam sekejap, dia memukulinya hingga dia muntah darah dan berguling-guling di tanah. Li Fu awalnya menyeringai, menunggu pertunjukan yang bagus, tapi dia tidak menyangka akan melihat hasil seperti itu. Sebagai orang kuat di tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan, Gui Musen berada di peringkat ketiga di antara penguasa seluruh keluarga Li, tapi dia tidak menyangka akan sepenuhnya rentan terhadap pemuda ini. Apa yang masih kamu lihat? Cepat ambil tindakan. Melihat tetua ketiga dipukuli sampai dia muntah darah, dia segera mengarahkan orang lain untuk datang menyelamatkan. Pada saat ini, Lu Sueman dan yang lainnya pindah. Nalan Yujia tidak perlu mengambil tindakan. Saat ini, Hu Yaoyao dan beberapa wanita menekan anggota keluarga Li. Mereka hanya memiliki satu yang tersisa di tahap awal alam pemurnian kekosongan, dan ada 3 dari Akademi Ling Qiao, ditambah Chu Lingqi, yang berada di puncak alam transformasi ilahi, benar-benar luar biasa bentuknya. Jiang Fangzu mengulurkan tangan dan mengambil tongkat kayu. Dia tahu bahwa budidayanya tidak cukup, jadi dia mengikuti beberapa wanita. Ketika dia melihat seseorang dari keluarga Li dirobohkan, dia naik dan menjatuhkannya hingga pingsan dengan tongkat. Persis seperti ini, hampir dalam sekejap mata, semua tuan yang dibawa oleh keluarga Li terjatuh tak sadarkan diri ke tanah. Bab 1958, tidak mampu menahan pukulan sama sekali. Ye Bufan melirik ke arah Gui Musen yang sekarat, itu benar-benar tidak berguna. Sudah kubilang padamu, kamu, bajingan tua, tidak memilih nama yang bagus. Kamu tidak tahan dipukuli sama sekali. Luka dan tubuhnya berkedut, jantungnya kacau, siapa yang tahan dengan gaya bertarung seperti ini? Ye Bufan mengabaikannya dan menatap Li Fu di sebelahnya. Pada saat ini, Li Fu tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki sekarang. Meskipun dia berusaha keras untuk mengendalikannya, kakinya tidak bisa menahan gemetar. Awalnya saya mengira saya akan menangkap orang di sini saja, dan tidak akan ada kesulitan sama sekali. Namun pada akhirnya,
semua orang saya ditangkap. Sebagai pengurus rumah tangga, dia tidak memiliki banyak kultivasi, dan kepercayaan dirinya biasanya datang dari kekuatan keluarga Li. Tapi sekarang orang-orang di keluarga Li telah dipukuli seperti anjing, bagaimana dia masih bisa percaya diri? Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kubilang jangan bersikap impulsif. Kami adalah anggota keluarga Li. Suaranya bergetar saat dia berbicara, penuh ketakutan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu. Ye Bufan tidak mau repot-repot berdebat dengan pecundang seperti itu, dan berkata, kembalilah sekarang dan beritahu tuan keluargamu untuk membawa uang untuk menebusnya. Untuk mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada akhirnya dia menahannya, berguling dan merangkak menuruni gunung, bagaimanapun, nyawanya terselamatkan. Setelah dia pergi, Nalan Yujia berkata, Xiao Fan, mengapa kamu melakukan begitu banyak masalah? Patahkan saja kaki orang-orang ini dan buang. Ye Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini semua uang yang dibawa ke rumahmu. Mengapa membuangnya? Dia awalnya ingin memperbaiki Akademi Lingqiao dengan uangnya sendiri, tetapi sekarang seseorang dari keluarga Li telah datang ke rumahnya, dia tentu saja tidak dapat melewatkan hal baik ini. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uangnya dia punya, dia tidak bisa menghabiskannya dengan sembarangan. Hu Yaoyao berkata, saudaraku, apakah Anda bermaksud meminta keluarga Li memperbaiki akademi untuk kita? Ye Bufan mengangguk, iya, dengan cara ini kita dapat menghemat banyak uang. Selain itu, orang lain juga dapat melakukannya perbaiki akademi. Jika Anda melihatnya, dengan kekuatan Akademi Lingqiao kami, tidak peduli berapa banyak kucing atau anjing yang Anda selamatkan, mereka akan datang dan menimbulkan masalah. Petik 2. Dengan melakukan ini, dia tidak hanya bisa menyelamatkan banyak biaya, tetapi juga menetapkan otoritasnya di seluruh kota Tianfeng. Bagaimanapun, Akademi Lingqiao telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Jika ingin berdiri kembali, ia harus membuat orang melihat kekuatannya. Lu Sueman berkata, metode ini bagus, tetapi sebagai keluarga besar di kota Tianfeng, keluarga Li jelas tidak lemah. Kami masih harus lebih berhati-hati. Apa yang kamu takutkan? Kami bahkan berani menghancurkan Blue Wind Academy, tapi kami masih peduli dengan keluarga kecil Li mereka, tapi jika aku membuat ibuku marah, aku akan membunuh mereka semua. Kata-kata Nalan Yujia sangat mendominasi, dan dia juga memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu. Sebagai orang kuat di tahap tengah integrasi, dia jelas merupakan eksistensi teratas di kota Tianfeng. Selain itu, Akademi Blue Wind sebanding dengan keluarga kerajaan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Li, mereka tetap merupakan salah satu keluarga bawahan keluarga kerajaan dan tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Blue Wind. Ye Bufan melakukan ini karena pertimbangan ini. Jumlah mereka tidak banyak sekarang, tapi kekuatan mereka jelas tidak lemah. Orang kecil itu punya ide dan keberanian. Orang tua, aku tidak salah tentang dia. Silakan saja. Orang tua, aku mendukungmu. Setelah Lidaoran selesai berbicara, dia mengambil botol itu dan pergi minum lagi. Dalam studi tentang kepala keluarga Li Heyuan sedang duduk di kursi taisi, dengan santai menyeruput teh. Dalam pikirannya, dengan keluarga Li yang menunjukkan kekuatan tirani, akan mudah untuk menangkap Ye Bufan tanpa kesulitan apapun. Tetapi pada saat ini, pintu dibanting hingga terbuka dengan keras, dan Li Fu berlari sambil berguling dan merangkak. Li Heyuan terkejut dan berkata tidak puas, pelayan Li, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu panik? Mungkinkah langit akan runtuh? Keluarga, Tuan, sesuatu yang serius telah terjadi, terengah-engah. Dia berkata dengan marah, semua orang kita ditangkap oleh bocah Ye Bufan itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Li Heyuan tampak tidak percaya. Apa yang terjadi? Di mana tetua ketiga? Petik 2. Tetua ketiga dipukuli paling parah dan menjadi orang pertama yang ditangkap. Li Heyuan dia bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah kultivasi orang tua Li Daoran telah pulih? Tidak. Li Daoran telah minum di sampingnya dan tidak mengambil tindakan apapun. Untuk menenangkan nafasnya, itu Ye Bufan sangat kuat sehingga dia mengalahkan ketiga tetua dengan satu gerakan.
Dan wanita di sekitarnya lebih kejam dari yang lain. Orang-orang yang kami bawa ke sini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Petik 2. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Li Heyuan tahu bahwa Ye Bufan hanyalah murid baru Akademi Blue Wind, tapi dia tidak ingin menjadi begitu kuat. Di mana tetua ketiga dan yang lainnya? Apakah mereka sudah dibebaskan? Li Fu berkata, tidak, orang itu memintamu menggunakan uang itu untuk menebus mereka. Petik 2. Tiba-tiba menjadi geram, bentak. Dia menamparkan meja di sebelahnya, menghancurkan meja 8 dewa menjadi berkeping-keping. Sebagai keluarga besar di kota Tianfeng, keluarga Li selalu memeras orang lain. Setiap kali diperas oleh orang lain, mereka diminta membawa uang untuk menebus orang lain. Cari tetua pertama dan tetua kedua. Saya tidak percaya keluarga Li kita yang bermartabat tidak bisa berurusan dengan anak laki-laki. Li Heyuan menjadi sangat marah kali ini, dia mengajak dua orang itu masuk. Berjalan di depan adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih. Meskipun dia terlihat sangat tua, dia memancarkan aura yang sangat kuat. Si Yaoyang, ketua tetua keluarga Li, orang kuat di tahap awal integrasi. Di belakangnya ada seorang wanita muda centil, yang terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Tubuhnya penuh kegerahan, dengan bagian depan dan belakang melengkung. Garis lehernya dipotong sangat rendah, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Ditambah dengan senyumannya yang menawan, orang-orang memiliki keinginan untuk menerkamnya. Wu Sanyang, dijuluki peri tangan racun, adalah tetua kedua dari keluarga Li. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal dari alam pemurnian kekosongan, tetapi tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengganggunya. Karena hal yang paling kuat dari wanita ini bukanlah kultivasinya sama sekali, melainkan racunnya. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa Wu Sanyang terlihat menawan, tapi dia adalah wanita yang tidak boleh diganggu. Tidak hanya dia berhati jahat, tapi dia juga penuh racun, dan dia bisa membunuh orang hanya dengan menjentikkan jarinya. Justru karena kemampuan racunnya yang tak tertandingi, dia duduk di posisi tetua kedua dari keluarga Li, yang satu tingkat lebih tinggi dari Gui Musen sebelumnya. Ketika Wu Sanyang melihat Li Heyuan, dia berkata, "Hei, kepala keluarga, ada apa denganmu? Wajahmu tidak terlihat bagus. Keluarga Li mengalami beberapa masalah, dan kalian berdua harus maju untuk menyelesaikannya mereka." Li Heyuan berkata kepada kedua tetua itu. Masih dengan sangat sopan, dia melambaikan tangannya kepada Li Fu dan memintanya untuk menceritakan kisah itu lagi. Apa pendapat kedua tetua itu? Li Heyuan memandang mereka dan bertanya. Suara Wu Sanyang terdengar centil, apakah kamu perlu mengatakan ini? Orang kecil ini jelas ingin memanfaatkan keluarga Li kita. Akademi Ling Qiao yang menurun, anak bermulut kuning tanpa rambut, sebenarnya ingin memeras keluarga Li kita. Rumah hanyalah lamunan. Guru Yaoyang berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, pemilik, saya akan menamparnya sampai mati. Sebagai orang kuat dalam tahap integrasi, dia memiliki kesombongannya sendiri, dan dia tidak memilikinya, tidak mempedulikannya sama sekali. Seorang siswa yang baru saja memasuki Blue Wind Academy sangat memperhatikannya. Tidak perlu, bagaimana saya bisa mengganggu tetua tertua untuk secara pribadi mengambil tindakan atas masalah sepele seperti itu? Wu Sanyang berdiri dan berkata, lebih baik pergi ke keluarga budak. Saya akan pergi dan menangkap anak itu kepada tuannya. Petik 2. Bab 1959 Kamu terlalu jelek. Li Heyuan berkata, tetua kedua, dikatakan bahwa tingkat kultivasi anak laki-laki itu sangat tinggi. Bahkan tetua ketiga menderita kerugian besar. Anda harus lebih berhati-hati, atau saya akan mengirim Anda lebih banyak orang. Guru, Wu Sanyang Gege tertawa terbahak-bahak, saya tidak pernah mengandalkan kekuatan untuk bertarung dengan orang lain, jadi bagaimana jika saya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi? Anda tidak perlu mengirimkan saya ahli apapun, Anda hanya perlu mengirimkan beberapa orang untuk membawanya kembali. Petik 2. Li Heyuan juga telah melihat kemampuan super wanita ini dalam menggunakan racun, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia mengangguk dan berkata, oke, saya akan menunggu kabar baik dari tetua kedua di sini.
Petik 2. Tunggu saja kabar baikku, hanya seorang anak muda. Aku akan mengembalikannya kepadamu sebentar lagi. Setelah Wu Sanyang selesai berbicara, dia memutar pinggang seksinya dan berjalan keluar, dan Li Fu buru-buru mengikutinya. Sesuai permintaan, kali ini dia tidak membawa terlalu banyak orang kuat, melainkan hanya belasan anggota keluarga yang kuat. Dia mengikuti di belakang, tetapi dia tidak berani melihat ke arah Wu Sanyang yang menawan di depannya, yang tampak seperti sedang meneteskan air. Dia telah merasakan betapa kuatnya wanita ini. Dia menderita diare selama 3 hari hanya karena dia melihatnya 2 kali, hampir mengubahnya menjadi mumi sejak saat itu. Wu Sanyang, sebaliknya, penuh percaya diri, dengan senyum menawan di wajahnya dan langkah santai, seolah-olah dia sedang keluar untuk tamasya musim semi, dan mengikuti Li Fu ke Akademi Lingqiao lagi. Saudara Ye, seseorang ada di sini lagi. Jiang Fangzu telah memperhatikan pergerakan menuruni gunung, dan segera berteriak setelah melihat Li Fu dan yang lainnya. Ye Bufan dan yang lainnya sedang duduk di meja makan-makan dan menunggu, sementara tetua ketiga dan yang lainnya bergelantungan di pohon di sebelah mereka. Mereka tahu bahwa keluarga Li tidak akan pernah menyerah, namun mereka tidak menyangka bahwa orang yang datang bukanlah Li Heiyuan, kepala keluarga Li, melainkan seorang wanita cantik. Li Fu dan yang lainnya berhenti ketika mereka mendekat. Melihat orang-orang yang tergantung di pohon, rasa takut muncul di hati mereka, karena takut mereka akan menjadi salah satu dari mereka secara tidak sengaja. Wu Sanyang tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dia berjalan dengan tubuh seksinya bergoyang, menarik kursi tepat di sebelah Ye Bufan dan duduk. Makanan ini enak sekali, sepertinya rasanya enak. Wanita itu tidak menunjukkan kesopanan, dia hanya mengambil sepasang sumpit dan mulai makan. Ketika orang lain melihat semua ini, mereka memelototinya, tapi Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak menghentikannya. Wu Sanyang tidak memiliki sikap anggun, dia makan dengan lapar untuk beberapa saat, dan akhirnya mengeluarkan sapu tangan dan menyeka mulutnya. Saudaraku, apakah kamu memasak makanan ini? Kamu benar-benar pandai. Saya belum pernah makan makanan lezat seperti ini selama bertahun-tahun. Wu Sanyang mengatakan yang sebenarnya. Sebagai tetua kedua dari keluarga Li, dia biasanya makan makanan di sini ada berbagai macam makanan lezat, tapi ini pertama kalinya saya melihat makanan lezat seperti itu. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ya, saya berhasil. Pengerjaan yang bagus, rasa makanannya sungguh luar biasa. Wu Sanyang mengacungkan jempol, tidak meremehkan pujiannya sama sekali. Terima kasih atas pujiannya. Ye Bufan terkekeh, tapi makananku tidak gratis, ini sangat mahal. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang berani menagihku. Lagi, dia tersenyum, lalu matanya bergerak dan melirik ke arah Ye Bufan, adikku sangat tampan. Dia memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Sayang sekali untuk mati. Jika tidak, aku akan menjagamu mulai hari ini, selama kamu setuju untuk mengikutiku, aku bisa meminta pemiliknya untuk mengampuni nyawamu. Ye Bufan sedikit terkejut, kamu ingin mendukungku. Ya, kamu akan mendapat manfaat dengan mengikutiku. Wu Sanyang mengedipkan matanya, lalu berkata dengan suara centil, meskipun wanita di belakangmu cantik, mereka semua tidak baik. Zhong Yong. Hanya jika kamu mengikutiku kamu bisa tahu betapa wanita sejati itu. Bagaimana menurutmu, saudaraku, aku dalam kondisi baik. Kesempatan seperti ini tidak selalu tersedia. Apakah kamu ingin memikirkannya? Saat dia berbicara, dia menambahkan pertanyaan aslinya. Sangat rendah kerahnya ditarik ke bawah, dan dada montoknya didorong ke atas. Ye Bufan, bagaimanapun, sepertinya tidak melihat apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya, jangan pikirkan itu. Kamu bisa mendukungku, tapi kamu tidak bisa. Mengapa? Tanda tanya petik 2, karena kamu sangat jelek, dan kamu berbau seperti bau badan. Kamu mencari kematian. Wu Sanyang sangat marah sesaat, tapi kemudian wajahnya tampak berubah, menjadi lembut dan lembut, dengan menawan senyum. Saudaraku, sepertinya kamu masih belum tahu seberapa kuatnya aku. Apa kamu pikir kamu bisa lepas dari telapak tanganku hari ini? Sekarang kamu hanya punya 2 pilihan, jadilah bayi kecilku, atau mati.
Meliriknya dan berkata dengan tenang, sayang sekali aku hanya punya satu pilihan untukmu, yaitu tetap tinggal, patuh menjadi sandera, dan menjualnya dengan harga bagus nanti. Petik 2 titik. Jika kamu tidak meneteskan air mata di peti mati, apakah kamu pikir kamu bisa menolak di depanku? Setelah Wu Sanyang selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, dengan percaya diri berteriak, tuangkan semuanya untukku. Tangannya, dan semua orang di sekitarnya tiba-tiba berteriak. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Lu Sueman, Hu Yaoyao, Chu Lingqi, dan Li Qingzu semuanya merasa lemah. Dan energi sejati mereka juga berhenti mengalir. Tidak hanya mereka, Nalan Yujia yang berada di tengah tahap integrasi pun terpuruk di kursi dan tak mampu bergerak. Hanya orang tua jahat Li Daoran yang berada lebih jauh, dan di awalnya terbaring di atas batu, jadi tidak ada perubahan yang terlihat. Apakah kamu melihatnya? Inilah yang saya lakukan. Petik 2. Wu Sanyang awalnya terlihat penuh kemenangan, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah di tengah kata-katanya, karena dia menemukan bahwa Ye Bufan tidak berubah sama sekali, tetapi berdiri. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja setelah terkena bedak Sujin Sichunku? Ye Bufan tersenyum menghina, awalnya aku seorang dokter, dan trik kecilmu hanyalah pediatri di depanku, dan tidak ada pengaruhnya. Sama sekali. Wu Sanyang tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya satu demi satu, dan segala jenis asap beracun, kabut beracun, dan bubuk beracun, merah, hijau, dan biru, dilemparkan ke arah Ye Bufan secara berlebihan. Aku tidak percaya racun tidak bisa membunuhmu. Dia sudah menggunakan semua teknik racun yang dia miliki di dasar kotak. Belum lagi manusia, gajah, atau ikan paus juga akan diracuni. Namun ketika asapnya hilang, pemandangan berikutnya membuatnya tercengang. Ye Bufan terus menepuk-nepuk bubuk beracun di tubuhnya. Dia tidak terlihat seperti diracuni sama sekali, tapi wajahnya dipenuhi rasa jijik. Apakah aku mengatakan bahwa kamu, seorang wanita, menjalankan ruang pewarnaan? Kamu membuat semua barang berantakan ini dan menodai pakaianku. Pada saat ini, Wu Sanyang tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutannya tak terkalahkan sejak debutnya, dan dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Kemudian sebuah pikiran yang sangat mengejutkan muncul di benaknya. Apakah kamu kebal terhadap semua racun? Bab 1960 Saya benar-benar belum pernah melihat dunia. Wu Sanyang memandang pemuda di depannya dengan kaget. Tuannya pernah berkata bahwa tubuh yang kebal terhadap segala racun adalah musuh orang-orang seperti mereka yang menggunakan racun. Setelah debut selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar orang seperti itu, apalagi melihat orang seperti itu. Dia mengira itu hanya legenda, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini. Seperti yang saya katakan, saya adalah seorang dokter. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan berdiri dan menyerahkan pil penawarnya ke mulut Nalan Yujia dan yang lainnya satu persatu. Segera, semua racun di tubuh setiap orang dihilangkan dan kemampuan mereka untuk bergerak dipulihkan. Ini, kamu benar-benar bisa menyembuhkan tendonku yang remuk tulang. Wu Sanyang membuka mulutnya lebar-lebar, matanya penuh ketakutan. Dia mengira bertemu dengan tubuh yang kebal terhadap semua racun sudah cukup menyimpang, tapi dia tidak menyangka pria ini juga bisa mendetoksifikasi racunnya sendiri. Aku benar-benar belum pernah melihat dunia. Apakah sulit menyembuhkan racun tingkat rendah seperti milikmu? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, dengan penuh rasa jijik. Bukannya dia bermaksud meremehkan Wu Sanyang, tapi di matanya, tulang kendur dan tendon kendur seperti ini tingkatnya lebih buruk daripada angin sepoi-sepoi yang disebabkan di Shanghai. Bagi dokter biasa, itu mungkin racun yang tidak ada obatnya, tapi baginya, itu hanya permainan anak-anak, dan pil detoksifikasi sederhana bisa memperbaikinya. Aku melakukan kesalahan hari ini, sampai jumpa lagi. Keahlian utama Wu Sanyang adalah racun. Karena racun tidak dapat membunuh pihak lain, tidak perlu tinggal, jika tidak, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan bersiap untuk pergi, tetapi Ye Bufan tersenyum dingin, datanglah saat kamu mau, pergilah saat kamu mau. Menurutmu siapa Akademi Ling Qiaoku?
Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Apa yang ada di depanmu, anak muda? Wu San yang tidak lagi memiliki kesombongan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Ye Bufan tersenyum tipis, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu hanya punya satu pilihan hari ini, yaitu tinggal di sini dan menjual sejumlah uang, jangan tinggal. Tanda seru petik 2. Pada titik ini, dia berdiri dan hendak pergi, tetapi begitu dia berdiri, dia merasa kakinya lemah dan seluruh tubuhnya lemah, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pada saat yang sama, Li Fu dan selusin anggota keluarga yang berdiri di belakangnya juga jatuh ke tanah secara serempak. Kamu benar-benar menggunakan racun untukku. Wu Sanyang mencoba melawan beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa bangun. Peri beracun yang terkenal di dunia paling baik dalam menggunakan racun, tapi kali ini alih-alih meracuni orang lain, dia diracuni tanpa disadari. Jika hal semacam ini menyebar, dia mungkin akan ditertawakan. Pada saat yang sama, hatiku penuh dengan ketakutan. Dari awal sampai akhir, aku duduk di hadapan Ye Bufan, tidak melihat bagaimana pihak lain meracuninya. Terlebih lagi, dia telah menangani racun sejak dia masih kecil. Meskipun dia tidak kebal terhadap semua racun, racun biasa tidak berpengaruh padanya. Tapi racun pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kemampuan menggunakan racun ini cukup untuk membuatnya terkesan. Ye Bufan tersenyum tipis, apa? Kamu boleh meracuniku, tapi aku tidak boleh meracunimu. Sebenarnya tangannya yang melakukannya sekarang. Tapi terakhir kali saya mendetoksifikasi Nalan Yujia, saya menemukan resep Satbris, lalu saya memperbaikinya dan membuat versi yang disempurnakan. Saya mencobanya hari ini dan sepertinya berhasil dengan cukup baik, setidaknya jauh lebih kuat daripada Satbris milik di Shanghai. Wu Sanyang membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika lawan menggunakan seni bela diri untuk mengalahkannya, dia mungkin tidak akan yakin, tapi dia menggunakan racun yang dia kuasai. Apalagi yang bisa dikatakan tentang ini, selain bahwa keterampilannya lebih rendah dari yang lain. Ye Bufan melambaikan tangannya kepada Jiang Fangsu. Di sebelahnya, saudaraku, gantungkan mereka. Ini semua uang kampus kita. Awalnya, orang-orang ini berada di luar jangkauannya, dan dia hanya bisa memandang mereka pada hari kerja. Tapi hari ini, di bawah kepemimpinan kakak tertuanya, semua orang menjadi tawanannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan hal ini? Lu Sueman dan beberapa gadis lainnya juga datang untuk membantu, dan dalam beberapa klik mereka menggantungkan selusin orang di pohon besar di sebelah mereka. Untungnya, vegetasi di sini lebat, jika tidak, pepohonan mungkin tidak cukup. Li Fu pingsan di tanah, tubuhnya gemetar seperti bola. Dia pikir dia akan segera berhasil ketika tetua kedua datang, tapi dia menjadi tahanan lagi. Jangan takut, aku bisa memberimu kesempatan lagi, kata Ye Bufan dengan jentikan jarinya, dan pil penawar masuk ke mulutnya, menghilangkan khasiat obat dari versi Satbris yang ditingkatkan. Kembalilah dan beritahu kepala keluarga Li untuk membawa lebih banyak uang. Li Fu bangkit dari tanah dan lari menuruni gunung tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa pemuda di depannya bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Mungkin hanya ahli seperti tetua agung yang bisa menyerah. Wanita bau, aku memintamu untuk meracuniku. Ketika Ye Bufan berbalik, Li Qingzu bergumam, sementara Wu San yang diikat erat dan digantung di cabang tertinggi dengan. Dia tersenyum dan menatap semua orang yang hadir, menggunakan racun adalah taktik yang umum di dunia. Meskipun agak tercela, itu juga bisa dianggap sebagai sejenis seni bela diri. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan, jika tidak, Anda akan melakukannya dengan mudah menangkap orang lain. Anda harus tahu bahwa Lu Sueman, Hu Yaoyao dan wanita lain semuanya, faktanya, ketika Wu San yang mulai meracuni, dia melihatnya dengan jelas, tetapi tidak menghentikannya, hanya untuk memberi pelajaran kepada gadis-gadis di belakangnya. Dia adalah putri surga yang bangga dan jenius dalam seni bela diri. Dia memiliki semacam kesombongan dari lubuk hatinya. Jika mentalitas ini tidak diubah,
dia akan mudah menderita di masa depan, sangat keras kepala dan memiliki sedikit pengalaman di dunia. Akan sulit baginya untuk mempelajari pelajaran tanpa harus mengalami kesulitan. Lidaoran berbaring di batu besar di sebelahnya, melihat segala sesuatu di depannya dengan penuh kegembiraan, sangat memenuhi syarat sebagai pewaris dekan, dan dia bahkan menghasilkan banyak uang. Dengan kualifikasi seni bela diri yang tak tertandingi, pikiran yang tenang, dan pengalaman yang berpengalaman, dia sungguh sempurna semuanya. Di keluarga Li, si Yao yang sedang duduk di sana sambil minum teh dengan santai, dan kali ini Li Heyuan duduk di sana. Tapi dia tidak lagi sesantai sebelumnya, mondar-mandir di ruangan dengan cemas tangan dan tersenyum sedikit. Tuan keluarga, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Apakah Anda tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh tetua kedua? Kemampuannya dalam menggunakan racun sangat luar biasa dan dapat melukai orang secara tidak terlihat. Bahkan jika saya tidak siap, saya bukanlah tandingannya. Mudah baginya untuk berurusan dengan seorang anak muda. Tunggu saja kabar baiknya. Li Heyuan memikirkan alasan yang sama dan kembali ke posisinya, sepertinya saya terlalu khawatir. Si Yao yang berkata, tebakanku bagus. Kabar baik akan segera kembali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu kamar dirobohkan dengan keras, dan Li Fu tersandung keluar lagi. Berlari masuk.